Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah terdengar belum? Waalaikumsalam, terdengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Syal. Oke, aku mulai aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku perwakilan dari kelompok 4, antihistamin dan dekongestan. Akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok 4 itu ada Hilmi, Frisa, aku sendiri, Shalsa, Faiz, Amalia, Alfiah, Adina, Yayas, Hairunisa, dan ada Anissa Faizul. Yang pertama ada antihistamin. Indikasi penggunaan antihistamin. Antihistamin itu digunain buat apa aja sih? Jadi, obat-obatan jenis antihistamin digunakan oleh pasien yang memiliki gejala alergi seperti demam, urtikaria, gatal-gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu juga digunakan pada orang yang memiliki masalah gejala alergi akibat flu seperti hidung tersumbat, bersin, dan batuk. Orang yang mengalami insomnia juga biasanya menggunakan antihistamin dengan jenis tertentu. Selanjutnya, manfaat antihistamin yang pertama untuk meredakan berbagai gejala alergi, demam, ruam kulit, dan lain-lain. Yang kedua, untuk mengurangi gejala alergi akibat gigitan serangga. Yang ketiga, untuk mengatasi gejala flu seperti batuk, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Yang keempat, untuk mengatasi rintis alergi, rintis vasomotor, pruritus itu kayak pegal-pegal, asietas, dan migrain. Yang kelima, untuk mengatasi masalah insomnia. Selanjutnya, mekanisme aksi antihistamin. Jadi, antihistamin adalah zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh dengan jalan memblok reseptor histamin atau penghambat saingan. Ada dua jenis reseptor histamin. Yang pertama, reseptor H1 dan reseptor H2. Apa sih reseptor H1? Yaitu untuk kontraksi otot polos, bronchi, usus, dan rahim. Vasodilatasi vaskular untuk penurunan TD dan peningkatan denyut jantung. Yang ketiga, peningkatan permeabilitas kapiler cairan dan protein yang dapat mengakibatkan udema. Yang keempat, hipersekresi ingus dan air mata, ludah, dan dahak. Yang kelima, stimulasi ujung saraf menyebabkan eritema dan gatal. Sedangkan reseptor H2 atau hipersekresi asam lambung. Berdasarkan itu, maka antihistamin dibagi menjadi dua golongan, yaitu antagonis reseptor H1 atau H1 blockers atau antihistamin, dan antagonis reseptor H2 atau H2 blockers atau zat penghambat asam. Selanjutnya, H1 blockers atau antihistaminika klasik. Berisik bukan sih? Atau kedengaran nggak suara berisik? Aku lanjut ya. H1 blockers atau antihistaminika klasik mengantagonis histamin dengan jalan memblok reseptor H1 di otot licin dinding pembuluh, bronchi dan saluran cerna, kandung kemih, dan rahim. Begitu pula melawan efek histain di kapiler dan ujung saraf. Efeknya adalah simptomatis. Antihistaminika tidak dapat menghindarkan timbulnya alergi. Antihistaminika dibagi menjadi dua kelompok atas dasar kerjanya terhadap SSP, yaitu obat generasi ke-1 yang berkhasiat sedatif terhadap SSP dan kebanyakan memiliki efek antikolinergis. Yang kedua, obat generasi kedua bersifat hidrofil dan sukar mencapai CCS atau cairan cerebrospinal. Maka pada dosis terapis tidak bekerja sedatif. H2 blockers atau penghambat asam. Obat-obat ini menghambat secara selektif sekresi asam lambung yang meningkat akibat histamin dengan jalan persaingan terhadap reseptor H2 di lambung.
Efeknya adalah berkurangnya hipersekresi asam klorida, juga mengurangi vasodilatasi dan tekanan darah menurun. Senyawa ini banyak digunakan pada terap tukak lambung usus untuk mengurangi sekresi HCl dan pepsin, juga sebagai pelindung tambahan pada terapi dengan kortikosteroid. Yang terakhir, ada apa aja sih efek samping penggunaan dari antihistamin? Beberapa gejala umum yang akan timbul setelah mengkonsumsi obat jenis antihistamin ada mengantuk, sakit kepala, pandangan kabur, gangguan saluran cerna, sulit buang air kecil, dan mulut kering. Selanjutnya ada jenis antihistamin. Semua antihistamin generasi pertama kini telah ada dalam sediaan generik serta sediaan OTC dengan harga lebih murah, namun berbeda dengan antihistamin generasi kedua dan ketiga. Meski antihistamin generasi kedua dan ketiga sedikit lebih mahal, antihistamin generasi kedua dan ketiga secara klinis menunjukkan efikasi tanpa efek sedatif yang menjadi karakteristik dari generasi pertama. Pemilihan jenis antihistamin. Dalam memilih jenis antihistamin untuk mengatasi gangguan alergi pada anak, harus berdasarkan pada berbagai pertimbangan, baik pertimbangan klinis, jenis gangguan alergi, kondisi tubuh, usia, frekuensi dosis, ketersediaan, kontraindikasi, efek samping, dan pertimbangan sosial ekonomi. Jenis antihistamin generasi ke-1 ada diphenhydramine, clemastine, chlorpheniramine, promethazine, dan masih banyak lainnya. Generasi yang kedua, contohnya ada cetirizine, loratadine, fexofenadine, dan lain-lain. Kemudian contoh obat antihistamin yang pertama ada acrifacin, obat untuk mengatasi gejala alergi. Kalau di apotek obatnya kayak gini. Indikasinya gejala alergi seperti high fever, urtikaria, kontraindikasi hipersensitif pada acrifacin atau triprolidin, hindari pada gangguan ginjal. Dosis penggunaannya 8 mg 3 kali sehari. Anak di bawah 12 tahun dan usia lanjut tidak dianjurkan. Contoh obat yang kedua ada chlorpheniramine maleat. Contohnya gambarnya ini yang sebelah kanan ya. Indikasi penggunaannya gejala alergi seperti high fever, urtikaria, pengobatan darurat, reaksi anafilaktik. Efek samping penggunaannya biasanya ada di belakang obatnya. Selanjutnya ada contoh obatnya itu mebidolin nafadicilat. Indikasi penggunaannya gejala alergi seperti high fever, urtikaria, rinitis alergi, dan gigitan serangga. Kontraindikasinya adenoma prostat yang terkait dengan retensi urin, glaukoma sudut sempit, serangan asma akut, dan bayi prematur. Dosis penggunaannya untuk orang dewasa dosis tunggal 50-100 mg. Contoh obat selanjutnya ada fexofenadine HCl. Indikasi penggunaannya gejala alergi yang berkaitan dengan rinitis alergi pada anak usia 6-11 tahun. Dosis penggunaannya untuk anak 6-11 tahun, dosis yang direkomendasikan 30 mg 2 kali sehari, tetapi tidak dapat digunakan untuk anak di bawah usia 6 tahun. Selanjutnya ada dekongestan akan dilanjutkan oleh Anissa Faizul. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu adalah dekongestan. Next. Yang pertama yaitu indikasi penggunaan dekongestan. Dekongestan dapat mengobati sinus dan hidung tersumbat yang disebabkan oleh alergi, infeksi seperti common cold, influenza, dan infeksi sinus, dan nasal polip dalam jangka pendek. Penggunaan dekongestan dosisnya harus dan dibatasi tidak lebih dari 3-5 hari untuk menghindari rintis medikamentosa.
Sebaiknya jangan menggunakan obat dekongestan saat hamil dan menyusui kecuali atas anjuran dokter. Next. Selanjutnya ada mekanisme aksi dekongestan. Mayoritas dekongestan bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas norepinefrin dan epinefrin atau aktivitas adrenergis dengan cara menstimulasi reseptor adrenergis. Proses ini memicu vasokonstriksi pembuluh darah di hidung, tenggorokan, dan sinus paranasal sehingga mengurangi inflamasi atau bengkak dan pembentukan lendir di area tersebut. Next. Selanjutnya ada contoh obat dekongestan. Selanjutnya ada jenis dekongestan. Yang pertama, oxymetazoline, bahan aktif dekongestan topikal yang digunakan untuk rintis alergi maupun inflamasi mukosa hidung lainnya, memiliki indikasi yang diperluas jika digunakan bersama dengan bahan aktif lain. Oxymetazoline semprot hidung 0,05% yang digunakan bersama dengan steroid intranasal dilaporkan memberikan manfaat pada penata laksanaan rintisan alergi, rintisan kronis, dan polip hidung. Yang kedua ada pseudoephedrine dan ephedrine adalah dekongestan yang umum digunakan dalam preparat obat flu, dapat menyebabkan insomnia, ansietas, dan kehilangan nafsu makan. Next. Yang ketiga ada fenipropanolamin, diketahui pada tahun 2000 di USA. Obat ini dihapuskan dari komposisi produk obat bebas karena risiko terjadinya stroke, hemoragik pada penggunaan dosis besar 75-150 mg per hari. Sedangkan di Indonesia, obat ini masih terkandung dalam obat flu namun dengan dosis yang sudah diturunkan 12,5 mg per tablet dan penggunaan yang tidak boleh melebihi 75 mg per hari untuk orang dewasa dan 37,5 mg per hari untuk anak 6-12 tahun. Yang keempat ada ipratropium bromida, merupakan agen antikolinergik berbentuk semprotan hidung, bermanfaat pada rintis alergi yang persisten atau perineal, memiliki sifat antisekretori jika digunakan secara lokal dan bermanfaat untuk mengurangi hidung berair yang terjadi pada rintis alergi. Next. Selanjutnya ada contoh obat dekongestan yaitu Vaporing dekongestan, kemudian ada Theaminic, kemudian Rhinos SR Cup, kemudian ada Irizil DMP, ada Oskadril Extra, yang terakhir yaitu Procold. Next. Nah, kemudian ada efek samping penggunaan dekongestan. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi setelah penggunaan obat dekongestan yaitu yang pertama ada iritasi pada lapisan hidung, yang kedua mulut terasa kering, yang ketiga tremor atau gemetar, yang keempat ada mual, yang kelima sulit buang air kecil, yang keenam merasa gelisah, dan yang ketujuh sakit kepala. Kemudian dapat terjadi efek samping yang lebih serius seperti shock, anafilaktik atau halusinasi, namun kasus seperti ini sangat jarang terjadi. Terima kasih dari kelompok 4. Ini langsung lanjut aja kan ya? Yang lain gimana? Kalau menurut aku sih ya langsung lanjut aja. Oke, aku langsung presenting ya. Oke. Ampun nakak kok.
Udah kelihatan belum? Udah, Puspa. Oke, langsung aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku perwakilan dari kelompok 5. Di kelompok 5 itu ada Abdul, Resi, Afrina, Adinda, Gina, saya sendiri, Mukti, Siti, Rizky, sama Rizka Hirunisa. Nah, kita itu mau ngebahas tentang mukolitik, ekspektoran, sama antitusif. Yang pertama itu ada mukolitik. Nah, mukolitik ini merupakan kelompok ekspektoran yang mengubah sifat fisikokimia sikrit buat menurunkan vikositas sikrit. Nah, yang termasuk mukolitika itu ada bromheksin dan metabolitnya, yaitu ambroxol, acetylcysteine, sama karbosistein. Nah, mukolitika ini bisa membantu meredakan gejala pasien-pasien dengan batuk berdahak kronis yang kesulitan mengeluarkan dahak. Jadi dahaknya itu dihancurkan biar tidak kental. Biasanya itu dipakai oleh pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis dan kistik fibrosis. Mekanisme kerjanya itu si mukolitik ini memecahkan ikatan kimia mukoprotein dan mukopolisakarida pada dahak sehingga dahaknya itu menjadi lebih encer dan tidak lengket. Nah, mukolitika adalah zatnya yang digunakan untuk membantu mengurangi kekentalan dahaknya untuk mengeluarkan pada saat batuk. Zat ini memutuskan jembatan sulfida dan distribusinya di dalam tubuh terjadi di saluran pernafasan dan sekret bronsi, sedangkan ekskresinya akan berlangsung melalui kemih. Contoh obatnya itu yang pertama ada ambroxol, erdostein, sama bromheksin. Efek samping dari obat ini sebenarnya jarang menyebabkan efek, namun terkadang dapat menjadi efek samping ringan seperti gangguan pada saluran pencernaan seperti iritasi pencernaan, mual, muntah, dan alergi. Yang kedua itu ada ekspektoran. Ekspektoran ini merupakan obat yang digunakan ketika tenggorokan berdahak dan membantu menurunkan tingkat kekentalan dahak serta membuat sekresi batuk lendir di saluran pernafasan itu lebih mudah dilakukan. Mekanisme kerjanya itu merangsang reseptor-reseptor yang ada di mukosa lambung, kemudian meningkatkan kegiatan kelenjar sekresi dari saluran lambung ke saluran usus dan sebagai refleks memperbanyak sekresi dari kelenjar yang berada di saluran nafas. Contoh obatnya itu ada gliseril guaiacolat sama amonium klorida. Efek samping yang disebabkannya itu dari gliseril guaiacolat itu seperti pusing, sakit kepala, mual, muntah, dan sakit perut, diare. Sedangkan dari amonium klorida itu biasanya bersifat ringan, seperti pusing, mual, muntah, dan mengantuk. Tapi ketika amonium klorida ini dikonsumsi dengan dosis yang tinggi, maka risiko yang terjadi itu bisa asidosis dan hipokalemia. Sehingga dapat menyebabkan gangguan pernafasan, sakit kepala, dan rasa kantuk. Efek samping umumnya muncul ketika menggunakan amonium klorida dalam bentuk suntikan adalah nyeri dan iritasi di area injeksi atau sepanjang pembuluh darah. Yang ketiga itu ada antitusif. Antitusif itu obat-obat yang menghentikan rangsangan batuk, menurunkan frekuensi dan intensitas batuk dengan menekan refleks batuk, dan menghambat pusat batuk dalam batang otak atau melalui blokade reseptor sensorik yang ada di saluran bronkus. Antitusif ini digunakan untuk mengurangi gejala batuk akibat berbagai sebab termasuk infeksi virus pada saluran napas atas. Mekanisme kerjanya itu bekerja pada susunan saraf pusat untuk menekan pusat batuk dan menaikkan ambang rangsang batuk. Menekan batuk dengan mengurangi iritasi lokal pada reseptor iritan perifer. Contoh antitusif dan mekanisme kerjanya, yang pertama itu ada dextromethorphan, aksi sentral pada pusat batuk di medula, bekerja secara sentral dengan cara meningkatkan ambang rangsang refleks batuk. Yang kedua itu ada kodein, aksi sentral pada pusat batuk di medula. Noscapin dengan pembebasan histamin yang kuat dengan efek bronkokondriksi dan hipotensi atau selewat pada dosis yang besar. Kemudian ada promethazine, daya kerjanya dengan cara menekan SSP, dan diphenhydramin, memblokir aksi histamin, yaitu suatu zat yang ada di dalam tubuh yang menyebabkan alergi.
Contoh obatnya itu pertama ada antitusif yang bekerja di perifer. Itu ada lozenges, tetraken, dan lidoken. Yang kedua ada antitusif yang bekerja di sentral. Itu yang pertama ada golongan narkotik yang kodein tadi. Yang golongan non-narkotik itu ada dextrometropan sama diphenhydramin. Lanjutannya yang non-narkotik ada butamirat sitrat sama noskapin. Efek sampingnya itu, efek samping obat antitusif yang jenis narkotik meliputi penurunan fungsi pernapasan, di mana dapat menimbulkan henti napas, mual, muntah, konstipasi, atau susah buang air besar, pusing, dan jantung berdebar. Sedangkan yang non-narkotik adalah konstipasi, depresi pernafasan pada pasien yang sensitif atau apabila digunakan dalam dosis besar. Terima kasih. Ini langsung lanjutkan aja. Lanjut aja, dah. Udah kelihatan belum? Kalau di aku Belum belum. ada. Iya, sama. Mau dibantuin presenting, Ida? Boleh. Ya udah, bentar ya. Kayaknya sinyalnya jelek deh. Kok kan juga ditutup, coy. Tapi presentasinya Ida ada ya, cuman hitam. Yang lain gimana? Sama-sama. Udah. Belum di stop tadi, maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ida Rosilawati yang akan mewakilkan presentasi dari kelompok 6 yaitu tentang obat anti diabetes. Anggota kelompok kami itu ada 10 orang. Yang pertama ada Anilia, Jessica, Sally, Amelia, Galuh, Riza, Erianda, Ya, jadi pertama ada indikasi obat. Jadi obat anti diabetes itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada diabetes tipe 1 dan ada diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu untuk terapi pada pasien diabetes yang tidak tergantung insulin dan kelebihan berat badan di mana kadar gula tidak bisa dikontrol dengan diet. Kemudian dapat dipakai sebagai obat tunggal atau sebagai obat kombinasi dengan sulfonylurea. Untuk terapi tambahan pada penderita diabetes yang ketergantungan terhadap insulin yang simptomnya sulit dikontrol. Kemudian untuk indikasi diabetes tipe 2 yaitu yang pertama ada gliburit atau glibenclamid, ada diabetes oral atau yang dimasukkan dengan mulut yang memicu sekresi insulin dari sel beta pankreas. Manfaat obat ini itu merangsang tubuh untuk mengeluarkan insulin lebih banyak dari biasanya supaya mengikuti glukosa di aliran darah. Kemudian yang kedua ada thiazolidinedion untuk terapi tambahan pada diet dan olahraga pada diabetes mellitus tipe 2. Yaitu dual kombinasi dengan sulfonylurea yang tadi sudah dijelaskan atau metmorfin dan triple kombinasi yaitu gabungan antara metmorfin dengan sulfonylurea.
serta untuk membantu pengendalian kadar gula darah. Next. Kemudian ada indikasi obat diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga itu selanjutnya ada acarbose, yaitu untuk diabetes mellitus yang tidak dapat diatur hanya dengan diet atau dia dengan obat anti-diabetik oral. Acarbose untuk penghambat alfa glukosidase intestinal yang memperlambat absorpsi karbohidrat dan sukrosa. Acarbose ini punya efek kecil tapi bermakna dalam menurunkan glukosa darah dan digunakan secara tunggal atau sebagai penunjang terapi jika metformin dan sulfonylurea itu tidak memadai. Yang keempat ada alogliptin, yaitu untuk mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Obat ini merangsang pankreas untuk memproduksi hormon insulin sehingga obat ini membantu menurunkan kadar gula darah. Lalu yang ketiga itu ada morfin, yaitu dia untuk diabetes tipe 2, terutama untuk pasien dengan berat badan berlebih atau overweight. Ini digunakan apabila pengaturan diet dan olahraga tidak bisa digunakan. Metformin digunakan untuk mengendalikan kadar gula yang digunakan sebagai monoterapi atau dalam kombinasi dengan obat antidiabetik lain atau insulin, atau dengan insulin pasien, yaitu pada remaja atau anak yang lebih dari 10 tahun usianya. Sel-sel jadi kecil. Kemudian efek utamanya itu untuk menurunkan gluconeogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan karena kerjanya hanya bila ada insulin endogen, maka hanya efektif bila masih ada fungsi sebagai sel islet pankreas. Next. Kemudian dilanjut tadi ada obat nateglinide, yaitu untuk mengontrol kadar gula darah yang tinggi, membantu mencegah kerusakan ginjal, kebutaan, masalah syaraf, kehilangan anggota tubuh, dan masalah fungsi seksual. Juga ada albumin, yaitu untuk membantu pankreas mengeluarkan ke dalam darah. Terus yang ketiga ada canagliflozin, yaitu untuk mengontrol kadar gula darah juga yang tinggi oleh diabetes tipe 2 yang kemudian diimbangi dengan program diet dan juga olahraga. Yang ke-9 ada bromokriptin, yaitu untuk mengontrol gula darah. Yang ke-10 ada rosiglitazone, untuk meningkatkan sensitivitas insulin yang kegunaannya sama juga untuk menurunkan kadar gula darah. Next. Saya udah next ya. Ya, lanjut. Ada mekanisme obat anti-diabetes tipe 1. Yang pertama itu ada rapid acting insulin. Rapid acting insulin ini bekerja dengan cepat dalam menurunkan kadar gula yang biasanya hanya selama 15 menit. Lalu digunakan juga selama 15 menit sebelum makan. Contoh rapid acting itu ada insulin distro atau Humalog yang diinjeksikan hanya membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit dan dapat menurunkan gula darah dalam 30-60 menit. Kemudian dapat menjaga gula darah normal selama 3-5 jam. Lalu yang kedua ada insulin aspart atau Novolog, yaitu suntikan insulin ini yang hanya membutuhkan waktu 10-20 untuk masuk ke pembuluh darah dan dapat menurunkan gula darah sebanyak 40-50 menit. Kemudian suntik insulin ini jenis ini dapat mempertahankan gula darah normal selama 3-5 jam. Yang ketiga ada insulin glulisin atau Aprilia, yaitu obat insulin yang memerlukan waktu selama 20-30 menit untuk sampai ke pembuluh darah dan menurunkan darahnya itu memerlukan waktu 30-90 menit. Yang kedua ada insulin reguler atau short acting insulin. Insulin ini mampu menurunkan kadar gula darah dengan cepat meskipun tidak secepat yang tadi. Contohnya yaitu Novolin.
ini salah satu merek insulin reguler. Obat ini mampu mencapai pembuluh darah dalam waktu 30-60 menit dan bekerja dengan cepat dengan menghabiskan waktu 2-5 jam. Novolin mempertahankan gula darah selama 5-8 jam. Kemudian ada intermediate acting insulin. Ini jenis insulin yang waktu kerjanya itu menengah. Jenis insulin ini memakan waktu 1-3 jam untuk mulai bekerja, lalu kerja optimal itu selama 8 jam dan bisa mempertahankan gula darah selama beberapa jam. Next. Sama juga sopirnya sana ya. Dengan anak-anak orderan, DC orderan konsumen. Ya, DC orderan konsumen atau kemudian ada long acting insulin. Long acting insulin atau insulin kerja panjang. Jenis insulin ini dapat bekerja seharian. Kemudian biasanya insulin long acting akan dikombinasikan dengan insulin rapid acting atau short acting. Beberapa contohnya itu ada insulin glargine yang mampu mencapai pembuluh darah 1-1,5 jam dan mempertahankan kadar gulanya itu 20 jam. Kemudian insulin detemir yang bekerja selama 24 jam. Kemudian insulin degludec atau tresiba yang dapat bekerja selama 42 jam. Kemudian yang kelima ada premixed insulin. Premixed insulin ini memiliki kombinasi insulin kerja sedang dan kerja cepat dalam jumlah yang spesifik dalam satu botol atau pen insulin. Produk ini seperti Humulin, Novolin, Novolog, Humulin, dan Humulog yang umumnya digunakan 2 atau 3 kali sehari sebelum waktu makan. Kemudian, mekanisme obat antidiabetes tipe 2. Yang pertama ada narglinit, yaitu mekanismenya menstimulasi pelepasan insulin dari sel-sel beta pankreas dengan menghalangi saluran yang bergantung pada ATP atau energi. Kemudian mendepolisasi dan membatasi pemasukan kalsium melalui saluran kalsium. Mekanisme ini tergantung pada jumlah glukosa yang ada. Kemudian ada canagliflozin, yaitu mekanismenya itu obat oral yang dimasukkan melalui mulut yang mengurangi kadar gula pada pasien diabetes tipe 2. Dalam kondisi normal, glukosa disaring keluar dari darah dan membuluh ginjal melewati ginjal. Glukosa kemudian diserap dari tubulus kembali ke dalam darah sehingga glukosa tidak hilang dalam urin. SGLT2 adalah enzim dalam tubulus ginjal yang menyebabkan glukosa diserap kembali dari urin. Kemudian canagliflozin ini blokir si SGLT2 itu sehingga mengurangi reabsorpsi gula glukosa dari tubulus ginjal yang menyebabkan lebih banyak ekskresi gula dalam urin. Kemudian ada rosiglitazone atau yaitu mekanismenya efek terapinya ini pada dasarnya terkait dengan kemampuan bertindak sebagai agonis selektif dari reseptor gamma PPAR yang besar dari sudut pandang biologis. Next. Kemudian ada thiazolidinedion. Kerja utamanya itu mengurangi resistensi insulin dengan meningkatkan ambilan glukosa dan metabolisme dalam otot dan jaringan adipose. Thiazolidinedion ini berikatan pada peroksisom profilator aktivator reseptor gamma atau PPAR gamma yang reseptor ini ada di sel otot dan sel laksan itu. Obat ini juga menurunkan gluconeogenesis di hati. Kemudian ada metmorfin yang cara kerjanya yang pertama itu dengan menurunkan kadar gula darah dan tidak meningkatkan sekresi insulin. Metmorfin tidak mengalami metabolisme di hati dan menurunkan produksi glukosa di hati. Metmorfin meningkatkan pemakaian glukosa di sel usus sehingga menurunkan glukosa dalam darah sehingga absorpsi glukosa di usus asupan makan. Kemudian yang kedua diekspresikan dalam bentuk tidak berubah terutama dalam air kemih dan ditemukan dalam kecil di tinja. Metmorfin hanya bekerja saat insulin endogen, maka hanya akan efektif jika masih ada fungsi sebagian sel islet pankreas. Kemudian ada albuglutid, yaitu mekanisme glucagon-like peptide 1 dimer acting yang dalam kesehariannya digabung dengan albumin manusia untuk menabatkan waktu paruh yang lebih panjang. Next.
Kemudian ada tablet OAD atau oral diabetes yang cara kerjanya itu menghambat secara kompetitif kerja enzim alfa glukosidase. Penghambat alfa glukosidase akan mereduksi penyerapan glukosa setelah darah makan dan melambat absorpsi karbohidrat usus halus glukosa darah. Kemudian ada cara kerjanya merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak insulin untuk mengikat glukosa dalam darah. Kemudian ada procryptino yang mekanisme menekan glukosa darah, menekan glukosa darah sehingga yang tidak di. Kemudian selain itu procryptino itu juga bisa menekan produksi hormon prolaktin. Next. Kemudian ada contoh obat tipe 1 yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada rapid acting insulin yang ada di juga ada insulin dispro, insulin aspart, dan insulin glucin. Kemudian ada long acting insulin yang termasuknya itu insulin glargine, insulin determin, serta insulin degludec. Kemudian ada short acting insulin termasuknya itu insulin. Kemudian ada immediate acting insulin, itu insulin isofen atau insulin NPH. Kemudian yang kelima ada premixed insulin. Di sini itu yang termasuk adalah insulin disproprotamin dan insulin dispro, insulin aspart protamin dan insulin aspart, insulin NPH, dan regular insulin atau short acting insulin. Contoh obat diabetes tipe 2 yang pertama ada suntik insulin, metmorphin, gliburid, thiazolidinedion, acarbose, procryptin, alogliptin, albiglutide, neteglinide, canagliflozin, dexamethasone. Kemudian efek samping akan dijelaskan oleh Jessica. Ya, selanjutnya efek samping obat. Yang pertama, efek samping dari metformin. Yang pertama, asidosis asam laktat menyebabkan gangguan absorpsi vitamin B12. Hipoglikemia, diare, mual, perut rasa tidak enak, dan anoreksia. Diberikan dalam dosis yang berlebihan. Lalu selanjutnya ada efek samping dari gliburide, yaitu berat badan meningkat, mual, sensasi terbakar di dada. Lanjutnya, efek samping dari rosiglitazone yang pertama meningkatkan resiko patah tulang pada wanita, meningkatkan berat badan, yang ketiga hiperglikemia, gangguan pencernaan, meningkatkan nafsu makan, sakit kepala, jantung berdebar, kram otot, kaki bengkak, retensi cairan, infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, dan cedera. Nah, selanjutnya juga masih ada beberapa efek sampingnya, terus kelelahan, sinusitis, diare, pusing, sakit punggung, kesemutan, nyeri sendi, kebotakan, sesak nafas, leukopenia, trombositopenia, dan peningkatan kolesterol normal, LDL dan HDL. Terapi insulin, kadar gula darah rendah, ini kayak kepotong apa ya? WPT-nya. Ya, untuk terapi insulin itu efek sampingnya kadar gula darah rendah, sakit kepala. Ya, oke. Tadi kepotong dikit. Oke. Untuk terapi insulin sendiri, efek samping obatnya kadar gula darah rendah, sakit kepala, ruam pada kulit, kecemasan, batuk, dan mulut kering. Next. Selanjutnya efek samping dari thiazolidinedion, kardiovaskuler berupa gagal jantung dan edema.
Selanjutnya, akarbos menyebabkan flatulensi, tinjak lunak, diare, mungkin perlu pengurangan dosis atau penghentian, perut kembung dan nyeri, mual, reaksi pada kulit, dan fungsi hati yang tidak normal. Lalu, efek samping dari netegelinet, hipoglikemia, reaksi hipersensitif termasuk, kepotong lagi nih, nanti ya, mungkin aku bacain. Yang keempat, efek samping obat dari bromokriptin, mual, muntah, konstipasi, sakit kepala, pusing, vasospasme jari kaki dan tangan khususnya pada pasien penyakit Raynaud pada dosis tinggi, bingung, halusinasi, perangsangan psikomotor, mulut kering, kram tungai, efusi pleura, fibrosis retroperitoneal. Albiglutid, mual, diare, rasa panas dan nyeri di dada, radang, bengkak, atau gatal pada titik injeksi, serta gejala seperti flu dan batuk. Albiglutid juga bisa menyebabkan perubahan kadar gula darah. Alogliptin menyebabkan nyeri tenggorokan, hidung mampet, sakit perut, dan diare. Canagliflozin, nggak kelihatan, bentar. Kelelahan yang tidak wajar, mual dan muntah, nyeri pada perut, dan sesak nafas. Bisa di next. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Silakan jika nanti ada pertanyaan bisa kita jawab ya di sesi diskusi. Terima kasih.
Ya udah aku matiin ya recordnya.